Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah logika. Kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu pembagian dan penggolongan. Nama lain dari penggolongan ini adalah klasifikasi. Jadi pembagian dan penggolongan ini dua hal yang berbeda. Jadi apa bedanya? Kita lihat saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembagian. Pembagian itu kalau di breakdown, kalau dijelaskan satu persatu, yaitu penguraian suatu hal ke dalam bagian-bagian yang menjadi komponennya. Kemudian penguraian suatu hal atau kelas yang sifatnya umum ke dalam beberapa subkelas. Jadi pembagian ini sifatnya dari umum ke khusus ya. Subkelas ini sifatnya khusus. Kemudian penguraian suatu kelompok ke dalam anggota-anggotanya secara individual. Dari satu kelompok ke dalam anggota secara individual. Jadi lebih detail dan lebih rinci. Kemudian penguraian suatu hal ke dalam unsur-unsur pembentuknya. Sedangkan apa itu penggolongan dan klasifikasi? Yaitu suatu proses di mana benda-benda individual dikelompokkan menurut ciri khasnya yang berlaku umum dan secara bersama-sama membentuk sebuah kelas atau golongan. Contohnya, Kabupaten Kudus ke dalam penduduknya itu ada penduduk Jati, penduduk Balai, penduduk Undaan, dan yang lain-lain. Nah, ini perbedaan antara penggolongan dan pembagian. Dalam pembagian, kita menguraikan satu objek atau satu term ke dalam komponennya. Sedangkan dalam klasifikasi, kita justru mengumpulkan atau mensintesiskan bermacam-macam hal sehingga dapat membentuk suatu kelas atau kelompok. Jadi bedanya itu, kalau pembagian itu menguraikan satu objek ke dalam komponennya, sedangkan kalau klasifikasi itu menguraikan dan mengumpulkan itu berbeda ya. Jadi kalau pembagian itu dibagi jadi sedikit, kalau klasifikasi itu gampangnya gini, kalau pembagian itu dari banyak kemudian dibagi jadi satu-satu, jadi lebih sedikit. Sedangkan kalau penggolongan itu satu-satu dikumpulin jadi satu, tapi isinya banyak. Paham ya? Jadi pembagian itu misal ada 5 dibagi satu-satu. Sedangkan kalau klasifikasi atau penggolongan itu ada 5 tapi dijadikan satu sesuai dengan ciri khas atau kelas tersebut. Nah, kita beralih ke jenis-jenis pembagian. Jadi jenis-jenis pembagian ada 3, yaitu fisik, logis, dan metafisik. Pembagian fisik itu merupakan pembagian dengan cara mengurai suatu hal atau objek ke dalam unsur-unsurnya. Contohnya, tanaman dapat dibagi menjadi akar, daun, batang, dan ranting. Jadi kalau secara fisik itu terlihat jelas ya, dibaginya dalam karakter fisiknya. Jadi kalau akar, daun, batang, dan yang lain itu adalah pembagian berdasarkan karakter fisik. Kemudian pembagian logis ini agak susah dipahami. Kalau pembagian logis ini pembagian sebuah konsep ke dalam subkonsep. Contohnya pada pola pembagian logis seperti ini. Misal, substansi itu bisa dibagi antara berwujud dan tidak berwujud. Kemudian badan itu terdiri dari berjiwa dan tidak berjiwa. Hidup itu bisa dibagi dari berperasaan dan tidak berperasaan. Jadi logis ini dari sebuah konsep ke dalam konsep lain. Jadi kalau logis itu sesuatu yang bisa dikatakan tidak terlihat ya secara kasat mata seperti halnya pembagian fisik. Jadi kalau fisik itu kan jelas terlihat. Nah, sedangkan logis ini tidak. Kemudian ada juga pembagian metafisik, yaitu pembagian suatu objek ke dalam kualitas pembentuknya. Kualitas pembentuknya ini misalnya manusia memiliki rasionalitas yang berperasaan, kemudian hidup, kemudian mempunyai kesucian kodrat atau jiwa badan. Sifat kodrat ini antara individu dan individu, serta kedudukan kodrat seperti makhluk berdiri sendiri tapi merupakan ciptaan Tuhan. Dalam pembagian itu juga memiliki beberapa hukum. Ada 3 hukum. Yang pertama, hukum pembagian, yaitu pembagian harus konsisten. Artinya setiap pembagian harus bertolak dari basis atau dasar yang sama. Dalam suatu pembagian atau penggolongan yang sama tidak boleh digunakan 2 atau lebih dari 2 dasar atau prinsip sekaligus.
bagian yang satu tidak boleh memuat bagian yang lain dan tidak boleh terjadi tumpang tindih. Dengan demikian kelompok yang satu dapat dibedakan dengan jelas dari kelompok yang lain. Jadi konsisten ini maksudnya dasar pembagiannya itu harus jelas. Satu saja tidak usah dicampur yang lain. Contohnya, pembagian manusia dengan dasar warna kulit akan menghasilkan spesies-spesies manusia berkulit putih, hitam, atau kuning. Atau misal pembagian manusia, pembagian hewan mamalia, maka akan menghasilkan misal mamalia itu lumba-lumba, kemudian paus, mamalia misal yang beranak kerbau, sapi itu mamalia. Jadi dasarnya itu ya jenis hewan mamalia, bukan jenis hewan yang dicampur misal ikan atau aves, itu nggak boleh, tapi satu saja itu pembagian. Nah, ketika pembagian itu overlap atau tumpang tindih, maka yang terjadi ketidaklogisan, karena seperti ini, misal pembagian manusia berkulit putih, berambut keriting, Afrika, dan penyambar. Jadi kan ini overlap ya, pembagiannya ada banyak, tapi ini akan menimbulkan suatu ketidaklogisan dalam berpikir, karena dari pembagian awalnya saja itu sudah overlap, jadi hasilnya akan tidak logis. Kemudian hukum yang kedua yaitu pembagian harus meyakinkan dan lengkap. Artinya setiap upaya pembagian harus tuntas tanpa tersisa. Bagian-bagian itu tidak hanya mencakup beberapa bagian saja. Pembagian atau penggolongan itu harus cukup terinci dan dapat menampung segala kemungkinan. Contoh pembagian mahasiswa dakwah dan mahasiswa tarbiyah. Kan mahasiswa dakwah dan tarbiyah ini kan pasti beda. Nah, makanya harus selesai, harus tuntas pembagiannya. Mahasiswa dakwah dan tarbiyah sudah itu saja, tidak ada mahasiswa dakwah yang A atau mahasiswa tarbiyah yang B. Kemudian hukum yang ketiga yaitu pembagian harus tegas dan jelas. Artinya setiap pembagian harus ditata, jumlah bagiannya harus masuk akal. Contohnya skala, subkelas, golongan, dan seterusnya. Contoh lain yaitu mahasiswa dibagi menjadi kelompok berumur 21 dan 22 tahun. Ini pembagiannya jelas. Jadi pembagian yang kedua ini contohnya umur 21 dan 22. Nah, kemudian proses pembagian dapat menimbulkan jenis-jenis golongan atau klasifikasi. Yang pertama yaitu penggolongan atas dasar susunan kodrat, yaitu penggolongan berdasarkan ciri-ciri atau atribut atau kodrati atau hakiki. Contohnya, binatang dapat dikelompokkan ke mamalia, reptilia, aves, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu golongan artifisial. Artifisial yaitu penggolongan yang terjadi semata-mata atas dasar kesepakatan tentang ciri-ciri yang tidak hakiki yang mungkin secara kebetulan terdapat pada kelompok objek tertentu. Contoh wanita yang bercelana panjang dan wanita yang mengenakan hijab. Nah, ini kan kenapa wanita yang mengenakan jilbab itu termasuk penggolongan artifisial? Karena ini tadi, kalian bisa lihat di kelompok objek tertentu. Jadi tidak semuanya. Jadi kan tidak semua wanita itu mengenakan jilbab atau tidak semua wanita itu mengenakan celana panjang. Maka dari itu ciri-cirinya itu tidak hakiki, hanya secara kebetulan, dan kemudian itu terdapat pada objek tertentu yang kita golongkan tersebut. Sedangkan kalau yang kodrat, penggolongan kodrat itu ciri-cirinya sudah pasti dimiliki oleh itu. Nah, beda kalau semisal misal wanita memiliki alat reproduksi yang sama. Nah, itu contoh kodrat ya. Tapi kalau wanita bercelana panjang itu contohnya artifisial. Contoh lagi kalau soal wanita secara kodrat itu berarti memiliki kemampuan reproduksi, yaitu melahirkan. Itu kodrat. Contoh yang artifisial, misal yang lain yaitu wanita adalah misal wanita karir. Nah, itu artifisial karena merupakan ciri-ciri kodrati atau hakiki. Kemudian apa sih manfaat dari klasifikasi itu? Manfaatnya yaitu membantu pikiran atau benak kita untuk melintas kelas fenomena pengelompokan. Kemudian juga untuk memahami benang merah yang terdapat dalam hubungan antara objek satu dengan objek yang lain.
Dan yang ketiga, memahami benda atau objek menurut struktur kodratnya ataupun menurut struktur artifisialnya. Nah, dalam penggolongan sendiri atau klasifikasi tersendiri ada kendala-kendalanya apa saja. Yang pertama yaitu apa yang benar untuk keseluruhan juga benar untuk bagian-bagiannya. Tapi apa yang benar untuk bagian-bagian belum pasti juga benar untuk keseluruhannya. Demikian juga apa yang dimungkiri atau dibantah tentang keseluruhan juga dimungkiri tentang bagian-bagiannya. Dan apa yang dimungkiri tentang bagiannya belum pasti juga dimungkiri tentang keseluruhannya. Misal, ada yang menyatakan bahwa Muhammadiyah termasuk organisasi modern, sementara NU merupakan organisasi tradisional. Untuk yang pertama, Muhammadiyah, apakah benar-benar Muhammadiyah organisasi modern? Ya, memang organisasi modern. Tapi ketika di bagian Muhammadiyah itu, apakah tidak ada yang memiliki karakter tradisional? Nah, meskipun memiliki karakter tradisional, tetap tidak bisa membantah bahwa Muhammadiyah adalah organisasi modern. Kemudian, sementara NU merupakan organisasi tradisional. Itu dianggap seluruhannya benar. Tapi apakah kemudian jika ada bagian di NU merupakan orang-orang atau perangkat yang modern, tidak bisa membantah bahwa NU itu merupakan organisasi tradisional. Kemudian kendala yang kedua yaitu adanya keraguan-raguan tentang apa dan siapa yang sebenarnya masuk ke dalam kelompok tertentu. Hal ini terjadi karena tidak mudahnya membedakan golongan yang satu dengan golongan lainnya dengan tegas. Misalnya, tentang kelompok teror atau terorisme dari kelompok yang berbuat kekerasan. Jadi, yang namanya terorisme itu kan ada penilaiannya kan ada indikator penilaian tertentu. Nah, ketika ada suatu kejahatan, apakah itu terorisme atau hanya kelompok yang berbuat kekerasan? Contoh lain, misal keraguan-raguan. Misal kalian di jalan-jalan ke Thailand, kemudian ketemu cewek cantik, nah muncul keraguan-raguan, kira-kira itu beneran cewek cantik atau transgender? Karena transgender di Thailand itu juga cantik-cantik, itu muncul. Ini kira-kira masuknya ke golongan yang mana? Karena ada berbagai macam faktor yang menyebabkan keraguan-raguan. Yang ketiga, karena tidak berpikir panjang sehingga cenderung mengambil jalan pintas, artinya mengadakan penggolongan yang hitam putih saja. Penggolongan seperti ini seringkali melupakan bentuk-bentuk peralihan yang terdapat di antara kedua ekstrem yang diajukan. Nah, ini sering sekali terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Karena kita itu sudah terbiasa memandang sesuatu itu secara hitam putih. Antara ya dan tidak. Antara tidak dan iya. Seolah-olah kita ini hanya dihadapkan hanya dua pilihan saja untuk berpikir atau bertindak. Padahal di antara kedua hal tersebut, di tengah-tengah itu ada berbagai macam opsi yang lain yang bisa saja jauh dari si A dan si B. Contoh yang bisa dilakukan adalah labelisasi cebong dan kampret. Seharusnya cebong dan kampret ini sudah selesai ya sejak pemilu 2019 lalu. Tapi ternyata ketika ada seseorang yang mengkritik tentang kebijakan pemerintah, maka pendukung pemerintah akan menyebut mereka sebagai kampret nih. Padahal bukan. Yang namanya pengkritik kebijakan itu belum tentu kampret, karena yang namanya mengkritik pemerintahan itu ya wajar. Dan kalau mengkritik itu belum tentu juga disebut kampret. Nah, kemudian ada orang yang membela kebijakan pemerintah, tapi dia bukan cebong, tapi kelompok lain menyebut dia cebong karena membela kebijakan pemerintah. Nah, inilah kenapa seringkali kita mengalami kegagalan dalam penggolongan karena tidak berpikir panjang, sehingga mengambil jalan pintas, memilih antara hitam dan putih atau A dan B saja. Nah, demikian kuliah dari saya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan diskusi kelompok. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.